Acara ini merupakan diawali dari Akmari, yaitu Asosiasi Guru Marketing Indonesia, yang mana memang Akmari ini anggotanya khusus guru-guru marketing dan guru kewirausahaan di seluruh Indonesia. Lalu visi misi Akmari tentunya berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru yang mana nanti berdampak kepada siswa-siswi di jurusan pemasaran. Selain itu, Bapak Ibu, profesional mengajar ini merupakan salah satu program yang sifatnya tahunan, yang mana kami meminta dukungan dan arahan juga dari SBI serta komisi. Kegiatan ini merupakan kegiatan berbagi sebetulnya Bapak Ibu, berbagi pengalaman, pengetahuan dari para CEO di bidang sales, yang mana selama ini kami merasa bahwa putra-putri kami di sekolah untuk kompetensi salesnya masih perlu ditingkatkan karena banyak mindset yang keliru terkait dengan profesi sales. Ditambah lagi mindset dari orang tuanya yang juga belum bisa mendukung untuk kegiatan sales maupun bekerja di bidang sales. Oleh sebab itu, adanya profesional mengajar diharapkan wawasan dan pengalaman Bapak Ibu di dalam pengalaman di bidang penjualan dan pemasaran serta bagaimana perjalanan karir Bapak Ibu dapat memberikan wawasan baru kepada putra-putri kami di sekolah, utamanya sebetulnya di tingkat 2 atau kelas 11 maupun di kelas 12. Tujuan adanya program ini tentunya tadi sharing experience, berbagi pengetahuan serta pengalaman. Berikutnya adalah motivasi. Terus terang Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah masuk ke sekolah di daerah maupun di Jakarta, kegiatan ini sangat memberikan inspirasi, terutamanya juga buat siswa dan juga buat guru-gurunya, sehingga harapannya ya tadi bahwa anggapan yang selama ini keliru tentang profesi sales dapat juga dibantu dipahamkan oleh pengalaman dari Bapak Ibu, termasuk juga memberikan inspirasi kepada siswa-siswi di jurusan pemasaran terkait dunia kerja penjualan dan pemasaran saat ini. Ini merupakan kegiatan tahun lalu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu SDA memang akan masuk kepada akan bergabung di kelas begitu ya. Sebetulnya banyak kemarin materi-materi yang disampaikan di tahun 2024, namun untuk tahun ini adalah materinya terkait khusus di bidang penjualan. Ini kalau nggak salah, punten Pak Dani ini kayaknya itu ya slide tahun kemarin ya. Tapi saya langsung aja ya Bapak Ibu, untuk materi nanti sudah disiapkan juga oleh Pak Madani. Jadi materinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi materinya dari awal itu kurang lebih Koko Cici akan punya waktunya kurang lebih antara 30 sampai 45 menit karena total durasi kurang lebih mungkin sekitar 1 jam sampai 1 jam 15 menit gitu ya. Nanti Koko Cici punya waktu sekitar 30 sampai 45 menit untuk presentasi, dan kemudian setelah itu akan punya waktu juga untuk ngobrol sama anak-anak, tanya jawab dan lain-lain. Nah, jadi dalam materi ini tadi di awal sini sudah langsung bisa interaksi dengan anak-anak. Apa sih menurut adik-adik apa sih pekerjaan seorang sales gitu ya? Biarkan mereka berkreasi dengan jawabannya, lalu kemudian kita jelaskan sedikit tentang tugas seorang sales itu bukan hanya menjual tapi memberikan solusi gitu. Jadi nanti di situ udah bisa anak-anak udah bisa oh gitu ya. Lalu kemudian masuk ke sejarah profesi sales di mana kita ya mendongeng sedikit lah ya, mendongeng tentang bagaimana zaman dulu itu sales itu profesinya terbentuk. Nah, itu tinggal dibaca aja, nanti bisa dibaca di presentasinya, nanti bisa cerita, bisa storytelling di sana. Lalu kemudian beralih ke abad industri, di mana kalau zaman dulu pertama kali sales itu adalah mereka jualan itu dari kota ke kota, dari negara ke negara, jalan sutra dan lain-lain. Tapi begitu masuk revolusi industri, udah banyak pabrik. Nah, pabrik ini butuh orang-orang khusus yang menjual produknya khusus dari produk pabrik mereka, sehingga disitulah profesi sales mulai berevolusi. Lalu kemudian sekarang sales seperti apa? Dan kemudian tadi Bu Rina sudah ngomongin tentang sales, broker, dan marketing. Ini juga nanti Koko Cici bisa baca kembali apa namanya materinya. Lalu kemudian tadi saya mau tambahkan adalah di sini jenjang karir sales. Nah, jadi di sini adalah jenjang karir yang umum yang ada di pasaran, yang ada di lapangan. Tapi kalau misalkan pada saat Koko Cici cerita, nanti Koko Cici bisa memasukkan kalau misalkan di perusahaannya Koko Cici seperti apa. Nah, kalau di perusahaan saya seperti ini jenjang karirnya. Jadi orang sales dari awal sampai kemudian sampai posisi sales directornya seperti apa sih karir path-nya. Nah, di situ Koko Cici bisa sharing.
Lalu kemudian di sini kembali lagi interaktif. Nah, kalau menurut kalian kira-kira apa sih enaknya jadi seorang sales gitu ya? Lalu kemudian setelah itu bisa dibahas satu persatu. Nah, sekali lagi Koko Cici di sini dapat sebuah kesempatan yang luar biasa untuk interaksi langsung sama anak-anak dan kemudian bisa branding tentang perusahaannya Koko Cici dan kemudian cerita tentang betapa eh, bagaimana sih di perusahaannya Koko Cici itu jenjang karirnya enaknya seperti apa, dapat bonusnya seperti apa. Kemarin kita jalan-jalan ke Eropa misalnya kayak gitu ya. Jadi di situ bisa Koko Cici cerita dan di situ nanti kalau misalkan ada anak-anak yang tertarik itu nanti Koko Cici juga bisa ngobrol sama gurunya supaya kalau misalkan mau di apa namanya Koko Cici lagi butuh sales baru yaitu tinggal dibahas dengan gurunya gitu. Jadi di sini sebuah kesempatan untuk Koko Cici cerita dan branding tentang perusahaannya Koko Cici semua. Kemudian success story juga sama. Jadi di sini juga kesempatan untuk Koko Cici cerita tentang success story-nya Koko Cici atau success story dari salah seorang atau beberapa sales yang memulai karirnya dari nol misalkan dari di perusahaan Koko Cici sampai kemudian sekarang jadinya seperti apa. Jadi di situ ada sebuah kesempatan untuk Koko Cici datang ke sekolah langsung berinteraksi dengan guru, berinteraksi dengan siswa, dan kemudian di situ kalau misalkan terjadi komunikasi yang baik, kalau misalkan nanti Koko Cici butuh apa namanya orang sales, itu bisa langsung diskusi juga tentang masalah perekrutan kah atau masalah magang kah. Nah itu bisa silakan dibahas. Jadi saya menambahkan itu aja flow-nya supaya nanti Koko Cici lebih punya gambaran lebih enak pada saat membawakannya. Itu aja Koko Rudi, Bu Rina, thank you semuanya.